Informasi ini saya sampaikan bertepatan di hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 di market XAU USD di time frame D1 atau daily. Oke, pagi ini saya akan menganalisa ya, khususnya di market XAU USD dari pergerakan yang kemarin ya, struktur yang terbentuk. Kalau kita lihat di sini, perhatikan dari terbentuknya bullish pin bar ya, ini terjadi bullish pin bar ini. Pergerakan XAU USD memang bergerak di kisaran ya untuk sampai saat ini. Tapi di 2 hari ke belakang kemarin ya, ini ada candle merah ya, artinya turun memakan dari candle hijau. Tapi di sisi lain di hari kemarin candle berbentuk warna hijau ya, terjadi tekanan tapi masih di area terbatas atau membentuk area sideways, yaitu di kisaran 1914 sampai dengan 1946 ya, masih bergerak di area range terbatas kalau kita lihat dan perhatikan. Dan candle kemarin pun masih belum berhasil memakan dari candle merah ini ya, artinya apa, memang betul ada dorongan buyer yang cukup lumayan kuat ya, tapi ada dorongan seller juga yang dari penurunan ini nih. Kalau kita lihat dan perhatikan, kemungkinan untuk membentuk higher high baru ya, atau higher low ya, higher low dari penurunannya ini belum ketemu ya, masih di range area ini ya kalau kita perhatikan. Tapi ini ada dorongan kecil buyer ya, yang dimana kalau memang hari ini nanti dia bisa break di atas 1949 ya, kemungkinan besar dia akan bergerak mendekati area 1960 ya. Ini yang warna merah ini ya, ini horizontal line warna merah ini adalah weekly ya, ini tertingginya di weekly atau resisten weekly ya, 1960 ya, kemungkinan besar akan mendekati area sini, baru kondisinya akan lebih kuat lagi. Tapi kalau nanti hari ini ya dia break di bawah 1914 ya, break artinya adalah close di bawah 1914, berarti dia akan meneruskan tren turunnya dari kondisi candle impulsif bullish ini. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau untuk jangka panjang, kalau kita kecilkan di sini, ini masuk dalam tren naik. Nah, ini masuk dalam tren naik ya. Nih. Ya. Ini lower high, ini lower high ya. Ini higher high ya, ini higher high, lower high, higher high, lower high. Kemungkinan juga akan membentuk higher high baru kalau memang dia berhasil menekan hingga menembus area 2070. Tapi kan ini jaraknya jauh sekali ya, dalam arti untuk beberapa hari atau hari ini kemungkinan besar kalau sampai sini sih berat ya, harus menembus area-area penting dulu, seperti itu ya. Kalau tren masih kuat naik, perhatikan tadi yang saya bilang ya, karena setelah membentuk lower high ya, ini masih bergerak terbatas ya, ini belum berhasil break untuk naik sampai melebihi area 1949. Kemudian kita akan coba lihat di time frame H4 ya, untuk apa yang bisa kita dapatkan time frame H4. Nah, apa yang bisa saya jelaskan tadi, perhatikan di sini time frame H4 pun menunjukkan pergerakan ini terbatas ya, dari penurunan ini ya, membentuk bullish engulfing, dia naik ya, ini membentuk swing ya, atau pembentukan sideways ya, lebih tepatnya titik bawah, di titik atas, dan sekarang bergerak naik, kemungkinan akan tes ke 1949. Di sini pun juga kita lihat, kita perbesar ya, ini ada bullish ya, ini bullish pin bar ya, dimana ini memakan dari breakout lah, artinya breakout dari beberapa candle hijau ini ya, yang menandakan kondisi akan terjadi kenaikan ya. Ini bullish pin bar, dorongannya kuat, kemungkinan akan tes ke 1949 dulu ya. Nah, ini yang bawah sih sudah bisa kita tarik garis ya, kemungkinan juga akan membentuk chart pattern ya, tapi masih belum sempurna. Untuk yang di atas belum ada titik lagi ya, kurang satu lagi. Kalau yang di bawah sudah bisa kita tarik ya. Ini titik pertama, kita tarik ke titik kedua, contoh seperti ini ya. Nah, ini membentuk
chart pattern nantinya ya. Kalau kita perhatikan, kita lihat di sini ya, ini titik pertama, titik kedua ya. Kita sementara gambar ini dulu aja yang bawah ya. Ini belum tahu sih bentuknya apa chart pattern, karena belum terbentuk chart atas apakah ascending channel ya, berbentuk channel atau rising wedge ya, kita juga belum tahu ya. Karena ini harus tahu dulu titik atasnya yang terbentuk, kemudian kemungkinan akan koreksi. Nah, kalau sudah berbentuk kondisi seperti ini, nantinya akan ada trendline atas juga ya, sampai dia menembus 1849 ya. Ini tapi untuk tren nih naik juga ya, kalau dilihat dari minor trend ya, ini kecil ini ya. Ya ini kan turunan dari sini ya. Ini high-nya, kemudian ini membentuk low ya. Kemudian ini juga bisa dikatakan, makanya ini poin pentingnya di sini teman-teman ya. Ini kan kalau kita lihat, perhatikan ya, high low ya, Marino higher low ya, lower low. Nah, ini higher low karena tidak melebihi dari ini, dan kemudian dia turun ya. Tapi di sini juga ya tertahan, tidak sampai menembus area low-nya ini ya, di 1893. Ini saya tandain aja di time frame H4 ya. H4 berarti warna hijau. Nah, ini warna hijau. Support H4 warna hijau di sini, low terakhirnya ya, yang ekor ini 1894. Sorry, ini 94 kemarin. Ya, 94 low-nya ini. Jadi belum di break juga, jadi masih bergerak di area sini. Jadi kalau ini pun di break ya, berarti ini tidak jadi higher low ya, tapi ini akan membentuk higher low baru. Nah, asal dia bisa break 1949. Tapi dorongan ini ada ketika membentuk nih dari 3 candle hijau ini, kuat naik loh ini ya. 1 2 3 ini kuat naik, menunjukkan untuk di time frame 4 ini strong buy ya. Kemungkinan kalau menurut saya akan berlanjut naik menembus area 1949 nih, atau enggak menyentuh sini, balik lagi gitu, antara 1949 sampai dengan 1960. Nanti kita coba lihat aja masuk di time frame yang lebih kecil ya, yaitu time frame H1, untuk kita cari tahu titik entry kita di area berapa ya. Idealnya kita sekarang masuk time frame H1 ya. Sebelum masuk time frame H1, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Buat teman-teman yang mau share, boleh ya ke teman-temannya, supaya Zona Forex kedepannya bisa lebih dikenal ya, dan bisa berkembang lebih baik lagi, dan bisa memberikan informasi secara up to date ya, dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, saya lanjutkan di time frame H1 ya. Sebelum ini saya akan merubah dari kondisi ini ya. Ini kan sudah terpakai sebenarnya ya. Ini saya akan hapus dulu ya Fibonacci retracement-nya. Kemudian ini juga akan saya hapus dulu. Terus kemudian lagi ini sebentar. Oke, hapus aja biar enak. Kita mulai lagi dari awal ya. Oke, saya rasa cukup. Perhatikan di sini. Kemarin saya gambarkan di sini adalah trendline atas ya, dari pembentukan titik atas, titik bawah lagi sampai ketiga kalinya. Ini berhasil di breakout, perhatikan ya. Oke, nah ini breakout, dan kemudian setelah dia breakout ini retest ya, retest sampai 1926 kisaran ini ya. Pokoknya selalu itu ketika dia breakout, dia retest, kemudian dia melanjutkan tren naiknya. Nah, jadi kemarin kalau teman-teman sudah ambil buy di area sini ya, kemungkinan besar kemarin sore juga saya informasikan untuk bisa dijual dulu, atau yang belum transaksi tolong tunggu aja, karena di area ini yang target kita sell kemarin ya, ini tidak ada pembentukan
pattern sama sekali gitu loh, tapi terbentuknya adalah bullish impulsif semua. Ini kemarin kan sempat bullish impulsif dan tidak ada pembentukan pattern. Dan saya sempat juga memberikan informasi di IG story juga ya di zona forex, karena tidak ada pembentukan pattern, kecenderungannya kuat naik. Nah, itu juga jadi pembelajaran buat teman-teman ya, ketika kita mendapatkan titik entry ya, tapi dengan syarat, makanya saya selalu bilang dengan syarat pembentukan pattern. Kalau kemarin di sini ada pembentukan pattern bearish engulfing contoh atau bearish pin bar, ya kemungkinan bisa kita entry sell, tapi kemarin tidak ada sama sekali nih, tidak ada syarat ya. Struktur yang terbentuk pun strong, kuat naik ya nih. Nah, catatannya di situ. Jadi teman-teman kemarin arti dari yang posisi entry itu harus memiliki syarat, yaitu pembentukan pattern, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Karena kita lihat di sini setelah pembentukan bullish engulfing ya, ini ada bullish impulsif ya, kemudian dia sideways bergerak terbatas, dan malam itu posisinya sempat turun ya, ini tekanan seller tapi tertahan ini. Ini saya tandain kan kemarin nih warna blok biru ini dari body engulf ini ya. Body engulfing yang merah dimakan ini kan jadi titik terkuat juga, akhirnya mental naik lagi ke atas ya, memakan dari pergerakan sideways ini ya, breakout ya. Nah, ini kan menandakan kondisi akan kuat naik ya. Terus kemudian di sini disusul candle impulsif ya, tapi setengah, arti dari ini adalah tekanan buyer cukup kuat tapi seller masih ada tekanan, makanya muncullah candle warna merah ini seolah-olah ini bearish engulfing. Padahal kalau dia sudah break impulsif bullish seperti ini ya, dia turunnya ini artinya retest. Ini retest area trendline ini. Ya, retest 1926. Kemudian dia balik lagi ke atas, tapi tertahan di 1940. Artinya apa? Ya memang range harian kemarin sesuai. Ya, range harian kemarin sesuai. Ya, hitungan saya antara 37 sampai 40 gitu untuk memenuhi syarat range rata-rata 20 sampai 30 dolar satu hari dari hitungan low hingga high-nya. Kemarin udah bisa dihitung. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian hari ini seperti apa? Ya, yang saya sampaikan juga akan tes 1940 ya. Kalau untuk di time frame 1 ya. Ini harus dilalui ya. Dan di sini juga ada posisi nih strong juga nih 1926 sampai dengan 1940. Nah, nih kalau dilihat dari kondisi retest ini sih kemungkinan dia akan melanjutkan tes 1940, kekuatannya ada di sini ya. Tapi di sini ada titik yang sering dilalui ya dari posisi ini, maksudnya sering banyak tekanan, mungkin bisa saya tandain di sini ya. Ini saya ganti warna biru untuk time frame H1. Ya, seperti ini. Time frame H1-nya saya tandai dulu. Ini tepatnya di sini ya. Nah, ini ada area support juga ya. Kalau memang dia mendekati area sini ya, ya ini bisa buy ya. Tapi dengan syarat ya, tetap harus perhatikan syaratnya. Buy ada dua. Yang pertama break di atas 1940 ya, di sini buy, tapi jual terdekatnya adalah 1945 sampai dengan 1949 ya. Kemungkinan kalau sampai sini juga bisa koreksi lagi. Tapi nanti kalau ini ternyata ada, ini kan ada tekanan candle merah nih ya, ini bearish pin bar ya, tapi di candle berikutnya masih warna hijau. Kalau memang dia masih ada tekanan seller ya, dia akan tes 1941 sampai dengan 1926. Selnya di mana ya? Selnya di 1900 ini 4 ya, berapa ini? 31 ya. Tunggu dia break di bawah ini dulu untuk memastikan kondisinya bisa berlanjut turun atau tes area 1926 ya. Tapi ini sih sudah menunjukkan retest ya, dan di sini ada bullish pin bar, kemungkinan besar dia akan melanjutkan naiknya seperti itu ya, karena ini masih bergerak area terbatas ya, di area ini yang sudah kita gambarkan ya. Ini dimana trendline yang kita gambarkan bawah tadi ya, dan ini ketemu di sini, tapi ini sudah di breakout dan retest, artinya akan melanjutkan tren naik.
Apakah boleh dari 1940 ini nanti ketika breakout? Lebih mudah breakoutnya adalah impulsif bullish ini lebih bagus ya. Breakout impulsif bullish itu seperti yang candle panjang-panjang ya. Nih panjang-panjang besar seperti ini. Nah, breakout di area sini lebih bagus. Itu menandakan kekuatan buyer sangat kuat ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk saat ini ya. Kita tunggu nantinya ya, apakah XAU-USD ini bisa lebih tinggi lagi naiknya atau dia koreksi dulu ya. Koreksi dulu, coba sih kita lihat area 50% ya, retracement. Kita gambarkan aja semudah mungkin, kita pakai trendline aja seperti ini ya, body to body. Oke. Nah tepat nih berada di sini ya, kurang lebih 1926. Ini titik ideal untuk kita buy, intinya itu. Kalau dia membentuk bullish engulfing atau bullish pin bar, boleh buy di area sini. Tapi kalau nanti ini ternyata di breakout ke bawah impulsif bearish ya, tekanan terkuat akan coba tes area sini nih ya, mendekati area yang body ini ya, 1900, kisaran 1917 area sini ya. Dan di sini juga ada support weekly terkuat 1914. Harus break area sini. Intinya di situ. Jadi area penting bisa dipantau ya, pembentukan pattern nantinya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Yang belum paham mengenai pattern bisa lihat linknya ada di atas ini ya. Oke, sudah. Nah, nanti diklik ya supaya bisa tahu pembentukan jenis-jenis pattern seperti apa. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua ya. Semoga bermanfaat. Ya, ucapkan terima kasih semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.